Ibu. Alhamdulillah ya. Selamat malam Bu Tiara. Semoga sehat-sehat ya. Mari kita mulai untuk pembelajaran hari ini. Silakan Bu Tiara yang sebagai pemberi materi. Ya. Oke, Bapak Ibu, saya akan coba menyampaikan materi IHT Sekolah Penggerak berupa asesmen. Akan saya share screen terlebih dahulu. Jadi asesmen untuk di Sekolah Penggerak ini ada ada 3. Pertama itu asesmen diagnostik, terus asesmen formatif dan sumatif. Apa aja itu asesmennya? Oke, ini yang pertama tentang asesmen diagnosis. Sesuai namanya, diagnostik berarti mendiagnosis ya. Nah, di sini akan ada tujuan. Nah, dia asesmen diagnostik sendiri ada 2, ada non kognitif dan kognitif. Apa tujuan dari asesmen diagnostik? Nah, sesuai namanya berarti bertujuan mendiagnosis ya, kemampuan dasar dari peserta didik yang kita ajarkan atau mengetahui kondisi awal peserta didik itu bagaimana. Nah, itu tujuannya. Kemudian ada 2 jenis asesmen diagnostik, ada 2 yaitu non kognitif dan kognitif. Jadi kalau yang non kognitif itu tujuannya itu untuk mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa. Kemudian mengetahui aktivitas peserta didik atau siswa kita selama belajar di rumah itu bagaimana, kondisi keluarganya atau gaya belajar, karakter dan minatnya. Lalu kalau yang asesmen diagnostik kognitifnya itu lebih ke bagaimana kita mengetahui pencapaian kompetensi peserta didik kita itu di awal. Ibaratnya apa sih pengetahuan yang sudah dia ketahui gitu sebelum kita masuk ke pembelajaran. Seperti itu untuk tujuan asesmen diagnostik. Ada 2 tadi. Nah, lalu kita lanjut untuk asesmen diagnostik yang non kognitif. Nah, ini tadi sudah dijelaskan bahwa non kognitif itu untuk mengetahui keadaan emosional ya, psikologi dan emosional siswa. Bagaimana tahapannya? Yaitu kita bisa melakukan persiapan, lalu kita melaksanakan asesmennya, yang ketiga melakukan tindak lanjut. Nah, tipsnya di sini adalah keterampilan bertanya dan membuat pertanyaan itu sangat penting. Jadi keterampilan bertanya itu nantinya akan memancing siswa untuk menjelaskan kondisinya, kondisi psikisnya atau sosialnya atau gimana sih karakternya, minatnya siswa gitu. Jadi kita harus meramu bagaimana pertanyaan-pertanyaannya itu. Nah, lalu berikutnya contoh kegiatannya seperti ini. Yang pertama bisa disiapkan dengan gambar-gambar emoticon ya. Kalau kita kan mengenal di WhatsApp itu ada emoticon ya, ada yang misalkan yang tersenyum atau yang emoticon yang sedih seperti itu ya, untuk menanyakan gimana kondisi kalian hari ini gitu ya. Atau bisa juga yang kedua dengan membuat daftar pertanyaan kunci tentang aktivitas siswa, seperti apa saja kegiatanmu selama di rumah, terus apa yang paling menyenangkan saat di rumah, terus apa harapannya. Kemudian, nah, kita bisa meminta siswa atau peserta didik mengekspresikan perasaannya selama belajar di rumah. Jadi tidak melulu, jadi pokoknya pembelajaran kita itu harus berfokusnya ke peserta didik. Jadi sebelum kita mengetahui gimana feedback pembelajaran kita harus tahu dulu nih gimana sih perasaannya mereka gitu. Bisa kita suruh cerita atau menulis atau dengan cara menggambar. Lalu ada tanya jawab, bisa juga langsung aja tanya jawab gitu ya sebelum mulai pembelajaran. Jadi kita kasih asesmen diagnostiknya.
pakai pertanyaan yang mudah dipahami atau pakai stimulus-stimulusnya, ya. Jadi saat siswa menjawab pertanyaan itu, kita harus memberikan penguatan, ya. Terus kita tanya lagi dengan pertanyaan lanjutan untuk menggali informasi dari diri peserta didik. Nah, tapi kalau peserta didik itu sudah mulai menyimpang, kita akan mengarahkannya lagi, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, tindak lanjutnya gimana dari asesmen diagnostik kita tadi? Nah, setelah kita mengidentifikasi siswa, misalkan yang pertama itu kan tadi dengan emosi, ya, dengan ekspresi emosinya, ya. Kalau misalkan siswa itu memilih ekspresi emosi yang negatif, kita coba ajak diskusi empat mata, ya. Atau bisa juga kita melakukan komunikasi ke orang tua. Nah, ini jika diperlukan. Nah, yang ketiga, tindak lanjutnya itu yaitu kita harus selalu melakukan pengulangan, ya. Jadi setiap awal pembelajaran usahakan melakukan asesmen non kognitif ini pada peserta didik kita, ya. Lalu yang kedua akan saya jelaskan tentang asesmen diagnostik kognitif. Tadi sudah yang non kognitif, sekarang yang kognitifnya. Nah, tadi sudah dijelaskan tujuan yang kognitif ini untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Ibaratnya seperti apa persepsinya mereka, tapi di sini perlu ditekankan bukan untuk mengejar target kurikulum, tapi kita untuk ini tujuannya untuk kita mengetahui di mana sih tingkatan peserta didik kita ini gitu. Ada di level yang mana gitu peserta didik kita ini, ya. Sama persiapannya, tahapannya yaitu pertama harus persiapan dulu, pelaksanaan, udah itu diagnosis atau tindak lanjutnya. Nah, contoh kegiatan persiapan dan pelaksanaannya bisa dibuatkan jadwalnya. Nah, terus kita mengidentifikasi materi asesmennya berupa penyederhanaan kompetensi dasar yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lalu yang ketiga, kita bisa menyusun pertanyaan-pertanyaan dasar. Nah, pertanyaan ini sebaiknya 2 pertanyaan sesuai kelasnya dengan topik pembelajaran baru. Ya, misalkan nih, kelas 10 mau belajar matematika materi eksponensial, ya, bilangan berpangkat. Boleh kita kasih 2 pertanyaan tentang materi eksponensial itu. Nah, tapi hanya 2 saja dulu. Lalu kita susun 6 pertanyaannya lagi, itu adalah satu topik kelas di bawahnya, berarti kan SMP kelas 3. Nah, itu 6 pertanyaan itu yang topik tentang materi di SMP-nya, yang kelas 9-nya. Lalu 2 pertanyaan lagi di topik yang 2 kelas di bawahnya. Jadi pas materi matematika di kelas 8 gitu, ya. Jadi totalnya semua ada 10 pertanyaan gitu. Nah, topik ini disesuaikan nanti pada setiap topik materi yang akan diajarkan. Jadi kayak prasyarat gitu sebelum melakukan pembelajaran. Nah, berikan asesmen untuk semua siswa di kelas, baik yang belajar di sekolah maupun yang belajar dari rumah. Lalu contoh kegiatan tindak lanjutnya. Nah, yang pertama, lakukan pengolahan hasil asesmen. Nah, ini yang tadi saya katakan, kita mau mengklasifikasikan peserta didik itu adanya di mana. Di kategori paham utuh, paham sebagian, atau dia tidak paham gitu, ya. Lalu yang kedua, kita bagi kelompok yang tadi itu 3 kelompok. Nah, siswa dengan nilai rata-rata kelas akan mengikuti pembelajaran dengan alur tujuan pembelajaran sesuai fasenya. Tetapi bagi siswa yang nilainya di bawah rata-rata, ya, dia bisa mengikuti pembelajaran dengan diberikan pendampingan pada kompetensi yang belum terpenuhi. Nah, itu dia tuh. Tadi, di kompetensi yang mana yang dia belum memenuhinya, di satu kelas di bawahnya atau di 2 kelas bawahnya gitu. Jadi tetap kita kasih nantinya tuh sama mengikuti pembelajaran tapi dengan pendampingan kompetensi yang belum dipenuhinya. Lalu
Sedangkan untuk siswa yang nilainya di atas rata-rata bisa mengikuti pembelajaran dengan lancar dong, sudah pasti. Dan kita tambahkan dengan pengayaan gitu. Jadi nanti biar semua siswa pada semua level itu atau semua kategori itu bisa berjalan berbarengan seperti itu ya. Lalu yang ketiga, tindak lanjutnya bisa kita lakukan penilaian pembelajaran topik yang sudah diajarkan sebelum memulai topik pembelajaran baru. Yang keempat, ya ini seperti diagnosis yang non-kognitif, perlu kita ulangi ya diagnosis ini dengan melakukan asesmen formatif. Yang bentuknya dan strateginya variatif sampai peserta didik mencapai tingkat kompetensi yang diharapkan. Nah, guru di sini menyesuaikan aktivitas dan materi belajar di kelas dengan peningkatan rata-rata semua murid di kelas. Oke, lanjut. Nah, contohnya perencanaan soal hingga tindak lanjutnya. Ini untuk asesmen awal di kelas 3 SD, mata pelajaran matematika. Nah, kita harus jabarkan dulu nih, tujuan yang mau dites itu apa, terus prasyarat dari tujuan pembelajarannya itu apa. Nah, di sini kan tujuan pembelajaran yang mau kita tes itu, peserta didik itu dapat menjelaskan dan menentukan panjang, termasuk jarak, berat, dan waktu dalam satuan baku. Nah, syaratnya apa? Syaratnya itu kan peserta didik dapat mendeskripsikan dan menentukan hubungan antara satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya. Contoh soalnya ada seperti di gambar yang kanan ini, ada gambar pensil dan penggaris. Nah, gambar pensil dan penggarisnya itu tidak dari angka 0. Nah, jadi di sini peserta didik agak sedikit menganalisis berapa panjang pensil tersebut. Ada yang pilihannya 10 cm, 7 cm, atau 3 cm. Nah, terus berikan alasan gitu. Jadi jangan hanya memberikan soal, ini kan kayak soal menghitung atau mengukur saja, tapi cobalah gali alasan dari peserta didik menjawab pilihan ganda itu apa gitu. Nah, dari alasannya itu nanti kita bisa analisis peserta didik itu masuk ke kategori yang mana. Nah, ini ya. Jadi kalau jawabannya A, berarti dia sudah paham utuh gitu. Nah, pembelajarannya, tindak lanjutnya itu adalah pembelajarannya dapat dilanjutkan ke KD yang berikutnya. Nah, yang berikutnya disertai dengan yang tadi pengayaan gitu. Untuk jawaban yang B, dia B dan C itu, kalau B itu paham sebagian, kalau C itu tidak paham. Tindak lanjutnya ini perlu memberikan pembelajaran remedial dengan menekankan pada cara mengukur benda dengan menggunakan alat ukur baku panjang seperti mistar, meteran, dan lain-lain. Jadi perlu dilakukan pembelajaran remedial, bukan hanya remedial saja, tapi pembelajaran remedial ya. Itu termasuk pendampingan pembelajaran. Oke, itu untuk asesmen diagnosis. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau tidak? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akan melanjutkan ke pemaparan materi asesmen formatif dan sumatif. Nah, untuk asesmen formatif dan sumatif ini masih sama. Pertama saya akan menjelaskan konsepnya. Konsepnya bagaimana sih? Terus bentuknya bagaimana dan umpan baliknya bagaimana dari tiap asesmen ini. Pertama, konsep dari asesmen formatif dan sumatif. Nah, sebelumnya perlu dikenal terlebih dahulu jenis asesmen itu ada 3 ya. Assessment as learning atau sebagai pembelajaran, assessment for learning untuk pembelajaran, dan assessment of atau terhadap pembelajaran, of learning. Bedanya apa? Kalau S itu sebagai, jadi assessment itu sebagai refleksi proses, ya, refleksi proses pembelajaran. Kalau assessment for learning itu dia sebagai perbaikan proses. Nah, assessment of learning itu hanya sebagai evaluasi di akhir proses gitu. Jadi kedudukan assessment itu sebenarnya ada 3, ada S, for, of gitu ya, terhadap learning. Nah, assessment formatif dan sumatif itu terdapat di dalam sini. Nah, konsepnya bisa Bapak dan Ibu lihat ya.
perbedaannya, kalau asesmen formatif itu untuk evaluasi proses, lebih ke proses pembelajaran. Kalau asesmen sumatif itu dilakukannya di akhir pembelajaran, ya. Lalu, asesmen formatif itu tujuannya karena dia mengevaluasi proses, berarti memantau ya pembelajaran murid atau peserta didik kita dan memberikan umpan balik yang berkala serta berkelanjutan. Berbeda dengan asesmen sumatif. Nah, itu digunakan untuk mengukur perkembangan murid untuk membantu guru dan sekolah merancang aktivitas mereka ke proyek yang selanjutnya atau ke tingkatan yang selanjutnya. Nah, ini walaupun berbeda seperti tadi ya, sebenarnya kedua asesmen ini mempunyai kesamaan ya. Kita lihat dulu yang tengah ini diagram Venn. Untuk yang tengah ini maksudnya posisi atau kedudukan si formatif dan sumatif ini sama, yaitu sama-sama cara untuk menilai pembelajaran murid atau bagaimana kita akan nanti memberikan umpan baliknya atau bagaimana cara kita mengevaluasi keefektifan pembelajaran selama ini. Nah, perbedaannya yang sebelah-sebelah sini ya. Kalau yang formatif karena proses ya, untuk mengevaluasi proses berarti lebih ke mengawasi pembelajaran muridnya bagaimana untuk guru ya. Nah, kalau yang sumatif itu fungsinya atau tujuannya untuk guru itu untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir fase itu tercapai apa tidak gitu. Sedangkan untuk murid, untuk murid ini untuk membangun pengetahuannya dia selama ini, mengevaluasi gimana pembelajarannya, perlukah ada perubahan? Nah, itu tujuannya untuk murid, perlukah ada peningkatan? Sedangkan kalau untuk asesmen sumatif, fungsinya untuk murid atau peserta didik itu untuk memahami apakah mereka sudah bisa mencapai capaian pembelajaran dan sejauh mana. Seperti itu. Nah, ini ada dua kondisi asesmen saat ini dan pada kurikulum baru. Kalau kondisi saat ini, asesmen itu masih sebagai for learning dan as learning. Ini nanti bisa kegiatan mandiri dulu untuk Bapak dan Ibu. Saya kembalikan ke moderator, Ibu Ros Francisca. Silakan, Bu Ros. Terima kasih untuk Bu Tiara yang sudah memaparkan tentang asesmen. Mungkin ada Bapak Ibu yang akan bertanya. Silakan. Sepertinya tidak ada. Bu Tiara akan melanjutkan dengan apa? Saya silakan. Ya, baik. Kalau melanjutkan. Kalau tidak ada yang ingin bertanya, Bapak dan Ibu bisa mengerjakan modul mandirinya, tugas mandirinya terlebih dahulu untuk besok akan dijelaskan lebih lanjut seperti itu. Ya, satu pertanyaan deh Bu Tiara, boleh? Iya, boleh Ibu. Apa? Berarti nanti setiap anak karena ini ada tingkatannya tadi, ada yang sudah lebih dulu, ada yang masih kurang. Itu prosesnya di saat belajar atau memang ada tugas mandiri nanti ya dengan asesmen ini ya? Terutama bagi anak-anak yang diagnosis asesmen diagnosanya tadi mungkin masih di bawah. Ya, seharusnya sih masuk ke proses pembelajaran ya Bu, karena kan asesmen ini tujuannya untuk menganalisis dulu pengetahuan awal peserta didik. Tujuannya kan biar nanti bisa berbarengan seperti itu Bu, biar bisa menyesuaikan dengan yang sudah mereka pahami. Jadi kalau menurut saya ya pas proses pembelajarannya itu, makanya perlu dianalisis terlebih dahulu gitu dari asesmen diagnosisnya. Baru ada apa itu namanya umpan baliknya ya, apa tindakannya yang baliknya ya. Iya, seperti itu menurut saya ya Bu. Ya, makasih Bu Tiara. Oke, Ibu boleh ditutup oleh Bu Francisca. Oke, karena sudah selesai, karena Bu Tiara sudah selesai dan tidak ada lagi yang bertanya. Kalau ada yang bertanya,
Tidak ada lagi yang bertanya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian, juga kepada Ibu Tiara yang sudah memberikan ilmunya bagi kita semua. Selamat malam, selamat bertemu lagi. Semoga sehat selalu. Terima kasih.